Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah mubdi' lil awalim wal mu'idil arwaha illal ajsam yawmal qiyamah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad khatamin nabiyyin wa afdalil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terus kemudian Bapak dan Ibu sekalian dari berbagai macam kaum amal usaha Muhammadiyah yang ada di Bojonegoro, kemudian Atulab Woto. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita diberikan Allah Subhanahu wa taala sebuah kesempatan sehingga kita bisa melakukan kajian rutin kita, yaitu kajian ketarjian. Dan salawat serta salam semoga tetap terlimpah insya Allah pada kesempatan yang mulia ini. Kita akan mengangkat sebuah topik, yaitu tentang Kitabul Iman, rumusan teologi Muhammadiyah, keputusan Solo 1929. Yaitu di dalam Kitabul Iman, dalam rumusan teologi, bahasa teologi ini, mohon maaf, ini bahasa yang mungkin sering digunakan di dunia akademik, karena kajian kita juga semi akademik, kemudian semi pesantren juga gitu, jadi menggunakan dua model. Saya kira Bapak Ibu sekalian bisa menangkap istilah teologi itu artinya the science atau the study atau kajian atau ilmu pengetahuan, kemudian theos itu artinya God atau Tuhan. Maksudnya istilah teologi itu istilah yang berasal dari Yunani yang digunakan untuk menunjukkan kajian yang berkaitan tentang ketuhanan. Di dunia Islam pun sekarang dipakai karena istilah ini kan mengalami perkembangan. Jadi kita kalau disebut teologi Islam ya berarti teologi yang merujuk pada sistem ketuhanan yang dibangun di dalam tradisi Islam. Nah, kalau saya bilang teologi Muhammadiyah berarti bagaimana pandangan-pandangan Muhammadiyah yang berkaitan. Kalau kita lihat di sini, ini merupakan hasil keputusan Muktamar Khususi Majelis Tarjih tahun 1929 yang merupakan produk pertama tarjih. Kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian yang Allah, kajian kita sekarang ini mencoba melihat pada akidah. Sebagaimana yang kita pahami bahwasanya kajian tarjih itu mencakup 4 bidang. Nah, ini sebagaimana yang kita lihat di dalam MKCHM, Matan Keyakinan dan Cita-Cita Hidup Muhammadiyah. Di sana dikatakan bidang akidah, yang kedua bidang akhlak, yang ketiga bidang ibadah, kemudian yang keempat bidang
muamalat. 4 bidang ini yang menjadi cakupan kajian ketarjian. Jadi meskipun secara umum produk-produk tarjih itu masih pada wilayah, jadi lebih pada aspek-aspek fikih, tapi sebenarnya di sana juga ada hal-hal yang tidak melulu fikih. Sehingga kita lihat di dalam kajian kita sekarang ini, kita tidak melihat rumusan fikih, tapi melihat pada rumusan teologi yang berkaitan itu sangat komprehensif, yang meliputi 4 bidang tadi, yaitu akidah, akhlak, ibadah, dan muamalat dunyawiyah. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kalau kita lihat syariah, yaitu hukum Allah, idiat, yaitu sesuatu yang berkaitan tentang keyakinan. Nah, kalau sesuatu itu berkaitan tentang keyakinan, berarti tidak ada hubungannya dengan al-amal atau perbuatan atau ibadah. Nah, karena ini berkaitan dengan i'tiqadiyat, sesuatu yang tidak diamalkan tetapi dia dalam terminologi yang disampaikan oleh para ulama, hal-hal ini yang disebut dengan usuliyat, sehingga ilmu yang mengkaji tentang pokok-pokok keyakinan ini disebut dengan istilah usuluddin, yaitu pondasi-pondasi agama yang berkaitan tentang keimanan, mulai dari iman pada Allah dan seterusnya, yaitu pokok-pokok agama, mulai keimanan kepada Allah, kemudian keimanan kepada malaikat, dan seterusnya. Nah, dalam masalah usuliyat ini yang kita tidak boleh berikhtilaf atau terjadi perdebatan, ada perdebatan, sehingga orang yang tidak mengakui tentang keesaan Allah maka disebut kafir, sebagai orang kafir. Ini pandangan umum dalam masalah i'tiqadiyat. Ini membentuk sebuah furu. Furu itu cabang. Nah, cabang agama ini apa? Yaitu berupa amaliyat, sesuatu yang berkaitan dengan amal atau perilaku. Ya, misalnya masalah fur'iyah, ini kita harus lebih hati-hati, jangan sampai cepat-cepat mengkafirkan saudara kita. Selama masih sholat, selama masih zakat, selama masih puasa, selama masih mau memiliki klaim kebenaran, bahwasanya putusan yang diambil oleh majelis tarjih itu tidak dianggap mutlak kebenaran, bisa didiskusikan, bisa dikaji lagi, dan sebagainya. Nah, ini tentang masalah al-amal. Topik utama dalam diskusi kita dan melihat bagaimana sebenarnya
perumusan teologi yang dirumuskan oleh Muhammadiyah tahun 1929. Kemudian yang kedua, membuat list atau daftar tentang tentang beberapa produk tercih di dalam HPT ini, yaitu Kitabul Iman. Itu kalau kita lihat tema tentang akidah, maka disebut Kitabul Iman, baru Kitabut Thaharah, Kitabus Shalah, Kitabul Jamaah dan Jumat, zakat, siam, haji, dan seterusnya. Ini berarti susunan secara tematis. Tetapi susunan secara tematis, ya kalau kita lihat kebetulan Kitabul Iman ini letaknya di HPT jilid 1 ini kitab pertama, dan secara kronologis yaitu tahun disusunnya itu juga tahun yang pertama 1929. Tapi kalau kita lihat misalnya ternyata 1933, karena 1929 itu Kitabul Iman sama Kitabus Shalah. Kitabus Shalah itu menempati urutan ketiga, tapi secara kronologis yaitu tahun 1929, lebih dulu daripada Kitabu atau apa, tapi yang lebih utama kita coba pahami yaitu susunan HPT secara tematis dan secara kronologis. Tematis itu maksudnya mengikuti urutan pada kitab HPT yang jenengan miliki itu. Kalau secara kronologis mengingat Kitabul Iman ini diputuskan tahun 1929, yaitu pada Muktamar Khususi ke-18 di Solo. Pada waktu itu pengurus besar Muhammadiyah, pengurus besar dulu istilahnya itu pengurus besar Kiai Haji Ahmad Dahlan. 1923 itu kan Kiai Haji Ahmad Dahlan meninggal. Sebelum meninggal beliau mewasiatkan kepada saudara iparnya yaitu Kiai Haji Ibrahim untuk menduduki sebagai pimpinan besar Muhammadiyah, kemudian juga diakui melalui muktamar. Nah, ketika itu Kiai Haji Mas Mansur berasal dari Surabaya yang disebut sebagai Ahmad Dahlan sebagai sapu kawatnya Surabaya, orang yang paling berpengaruh, ilmuwan yang luas dari Surabaya. Jadi kalau kita lihat di sini Kitabul Iman itu diputuskan tahun 1929. Ketika itu yang menjadi pimpin, jadi ketua tarjih, majelis tarjih ketika itu Kiai Haji Mas Mansur. Nah, kalau kita lihat di sini, ini adalah tanfid Kitabul Iman. Karena harus diingat bahwasanya resmi berarti tidak bisa jenengan bilang oh ini hanya
putusan majelis tarjih saja, tidak. Kalau sudah ditanfid berarti menjadi pandangan Muhammadiyah secara resmi. Nah, di sini tanfidnya, ketika ditanfidnya itu dijelaskan di antara poinnya bahwasanya kitabul iman itu didasarkan pada Al-Quran dan Sunnah. Ini yang menjadi pedoman Muhammadiyah di dalam merumuskan yang berkaitan dengan masalah agama. Kemudian juga ada semacam instruksi kepada laki-laki dan perempuan supaya kemudian yang penting juga yang dicatat bahwasanya pengajaran agama di dalam kursus dan madrasah Muhammadiyah harus mengikuti putusan tarjih ini. Artinya tidak bisa kita membuat pandangan majelis tabligh disuruh untuk melakukan taftish. Taftish itu penilaian apakah warga Muhammadiyah sudah betul-betul melaksanakan apa yang diputuskan oleh majelis tarjih atau tidak. Itu beberapa poin yang kita bisa saksikan. Di tanfid itu terkadang tidak harus 1 tahun itu tanfidnya turun. Nanti ada beberapa putusan yang pimpinan pusat itu belum mentanfid beberapa putusan yang dihasilkan oleh majelis tarjih. Tapi kalau kita lihat di sini, tanfidnya itu ya di tahun itu, tapi beda 1829 bulannya, yaitu 22 Juni, itu di atas itu. Nah, kemudian yang mentanfid ini pengurus besar Muhammadiyah yang memiliki Yunus Anis sebagai juru surat atau sekretaris sekarang. Ini sebelum merdeka, makanya kan sekalian anggota itu sekalian yang dimuliakan Allah. Tadi kalau kita katakan bahwasanya kita beriman ini dibutuhkan untuk memakai pakaian tradisional pada muktamar Muhammadiyah di Solo tahun 1929. Ini artinya Muhammad selama pakaian itu tidak melanggar syarak atau tidak melanggar syariah, maka kalau kita lihat di sana menyetujui seruan komite atau berbantah-bantahan
tentang simbol pakaian ini yang terkadang menjadi perdebatan di kalangan umat Islam sendiri, sehingga mencoba adat istiadat tradisi yang berkembang di masyarakat selama tidak bertentangan, ini harus dicatat ya, selama tidak bertentangan dengan adat, dan sebagian ulama kita dulu mengkafirkan pakaian semacam itu karena berdalil man tasyabbah biqaumin fahuwa minhum, siapa juga merupakan bagian produk dari berikan judul terhadap putusan ini. Judulnya itu pertama itu 1969, cetakan kedua 1972. Meskipun nanti kalau jenengan lihat itu yang disebut ditulis juga sebagai cetakan pertama HPT. Ini saya kira penting ya, sekedar informasi. Itu putusan tarjih tentang Kitabul Iman ini diberikan komentar oleh Kiai Syamsul Ma'arif, kemudian diterbitkan karena ini kan kitab tua dan juga arsipnya saya belum menemukan, tetapi data yang saya bisa dapatkan ketika itu ada yang keempat itu ada istilah akidah tauhid. Akidah tauhid ini yang pernah itu dalam tulisannya itu ditekankan bahwa keyakinan yang diakui oleh Muhammadiyah itu sebagai akidah tauhid. Ini dulu Sumaya ditulis dulu oleh Pak Jenderal ini
Pak Jindar Tamimi itu menulis pokok-pokok pengertian tentang agama. Dia yaitu i'tiqad atau keyakinan yang mantap. Nah, maksudnya apa? Maksudnya apa yang dikatakan oleh Pak Jindar Tamimi ini ya, menjelaskan bahwasanya ajaran Islam keyakinannya tentang Allah itu melahirkan keimanan atau i'tiqad, keyakinan yang mantap yang berupa akidatul iman atau akidatul tauhid gitu. Akidatul tauhid itu pokoknya itu iman kepada Allah, kepada kitab-kitab Allah, kemudian iman kepada Rasul, iman kepada hari kiamat dan sebagainya. Inilah yang disebut sebagai arkanul iman. Nah, arkanul iman yang 6 itu sebenarnya pondasi dasarnya itu al-iman billah, iman kepada Allah. Ini iman kepada Allah ini karena seseorang meyakini pandangan bahwasanya Allah itu Tuhan, maka akan melahirkan keimanan ini melahirkan cabang iman-iman yang lain. Itu kira-kira yang dijelaskan oleh Pak Jindar Tamimi ketika itu, yang menggunakan istilah akidatut tauhid. Ini tahun 19 komputerisasi tapi masih ketik. Ini kan ditulis ketik ini. Belum pakai tulisan komputer gitu. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kemudian kalau kita lihat beberapa istilah yang berdasarkan konten di masyarakat itu masih ada perdebatan di antara kelompok umat Islam mengklaim bahwasanya akidahnya itu yang paling benar karena memiliki sebutan yang tokoh an-najiyah. Akidahnya al-fiqh an-najiyah, akidahnya kelompok yang selamat. Kelompok yang selamat ini maksudnya apa? Kelompok yang dijelaskan tidak terpecah menjadi 73 kelompok. Semuanya di neraka kecuali satu. Maka ketika itu waman hiya ya Rasulullah, maka sahabat bertanya, kelompok mana yang selamat oleh Rasulullah? Maka Rasulullah agama. Nah, kelompok yang memiliki keyakinan dan beragama sebagaimana yang dirumuskan oleh Rasulullah kemudian diikuti Muhammadiyah, itu juga disebut sebagai akidah al-firqah an-najiyah.
Najiyah, yaitu keyakinan kelompok yang selamat. Karena kalau jenengan nanti baca di HPT, itu bahasanya bukan sebagaimana yang di HPT sekarang, tapi ada perbedaan redaksi, meskipun tidak begitu berarti maknanya. Di sana dikatakan fa'inida, tapi langsung fa'inna al-firqata an-najiyata minas salaf. Tapi kalau versi HPT yang dulu itu fa'inna beberapa kelompok, nggak usah saya sebutkan, itu yang mengklaim akidahnya sebagai akidah al-firqah an-najiyah. Selain kelompok mereka itu seakan-akan memiliki akidah yang sesat, akidah yang, dan terminologi ini juga digunakan dalam Kitabul Iman yang menjadi masalah warga Muhammadiyah yang mungkin belum begitu membaca atau mengkaji Kitabul Iman, sehingga istilah ini ya tidak pernah muncul. Aqidatus salaf, akidah generasi pertama umat ini. Ya, maksudnya salaf itu apa? Dalam pandangan Muhammadiyah yaitu Nabi dan masa sahabat. Karena di dalam kita berakidah itu harus merefer atau merujuk ke paham-paham yang berbagai macam isme yang muncul. Ini kan akidah yang masih bersih, yang hanya dilandaskan pada Quran dan Sunnah. Maka akidah mereka disebut akidatus salaf. Sehingga orang Muhammadiyah itu secara akidah juga salafi. Dan semua umat Islam itu juga disebut salafi, selama dia berpegang kepada Quran dan hadits Nabi. Dan salafi itu ya sebutan umat Islam. Maka kalau sekarang muncul mungkin istilah salafi itu hanya diklaim secara eksklusif oleh kelompok-kelompok tertentu, ya warga Muhammadiyah tidak usah bingung. Seperti kelompok Syiah, ya kita masih dikatakan apa? Berakidah salaf. Tetapi salaf secara manhaj, secara metodologi, bukan secara zaman. Kalau kita kan zaman kontemporer kan itu, sehingga pakaian kita, cara hidup kita juga mengikuti cara hidup yang berkembang. Ini ada Muhammadiyah memiliki anti pola hidup, cara berpakaian, lifestyle, model generasi yang dulu. Nah, itu nanti berlawanan dengan prinsip tajdid di dalam Muhammadiyah, karena Muhammadiyah itu selalu mengikuti yang ketiga, itu
akidah yang dirumuskan oleh Muhammadiyah 1929 itu bisa disebut sebagai usul al-aqaid as-sahihah, yaitu pokok-pokok keyakinan yang benar. Kalau usul al-aqaid as-sahihah berarti iman bisa kita cara pokok keimanan. Pokok-pokok keimanan yang wajib diyakini oleh setiap orang Muslim. Nah, istilah ini nanti kalau dengan punya HPT ini nanti bisa dibaca. Ketika Muhammadiyah mau menjelaskan tentang al-iman, hendak mulai menerangkan pokok-pokok keimanan yang benar. Yang pertama, iman kepada Allah yang maha mulia dan seterusnya. Berarti bisa kita simpulkan bahwasanya akidah Muhammadiyah itu juga disebut sebagai usul al-aqaid as-sahihah. Jadi Muhammadiyah menggunakan istilah akidah yang benar, tidak akidah yang sesat atau akidah yang dhalah gitu. Nah, kemudian juga dalam istilah yang berdasarkan isinya atau kontennya itu juga bisa disebut ilmu kalam. Ya, memang terjadi perdebatan di kalangan para ulama, sebagian tidak menerima kalau masalah-masalah teologis ini disebut ilmu kalam, karena ilmu kalam ini yang menjadi sentral perdebatan sehingga umat Islam itu banyak terpecah. Yang mana ada istilah HPT yang bisa kita nanti itu di situ kan satu sifat Allah, HPT mengatakan al-muttasaf bil kalam. Allah itu memiliki sifat kalam. Kalam itu berbicara. Sehingga Allah itu kan mutakalim, zat yang berbicara. Zat yang berbicara ini nanti berkaitan tentang Quran. Quran itu kan kalamullah, yaitu firman Allah. Nah, kalau Al-Quran itu kalamullah, apakah Al-Quran itu qadim atau hadis? Qadim itu azali sebagaimana azalinya zat Allah, atau dia hadis, atau dia makhluk atau tercipta. Nah, ini nanti perdebatan antara Ahlus Sunnah dengan Mu'tazilah yang tidak berujung kan itu. Sehingga ilmu yang mengkaji tentang masalah perdebatan teologi yang menggunakan pendekatan rasional dan sangat filosofis itu sering disebut ilmu kalam. Sehingga saudara-saudara kita Salafi tidak mau menyebut ilmu kalam, karena ilmu kalam ini lebih nuansanya pada falsafi, lebih pada filsafat. Nah, kalau Muhammadiyah tidak alergi terhadap istilah itu, tetapi istilah ini masih disaring gitu, masih difilter, ya apakah nanti sesuai dengan Quran dan Sunnah, tidak a priori terhadap istilah-istilah semacam itu. Sehingga mungkin sebagian tokoh-tokoh Muhammadiyah juga ketika mengkaji rumusan teologi Muhammadiyah 1929 juga menggunakan istilah kalam juga. Jadi kalam Muhammadiyah maksudnya sesuatu yang berkaitan tentang konsep teologi Muhammadiyah. Nah, kemudian ada istilah juga yang bisa kita munculkan dari rumusan teologi Muhammadiyah 1929. Istilah itu disebut akidah ahlus sunnah wal jamaah. Akidatu ahli as-sunnati wal jamaah, yaitu akidahnya ahlus sunnah wal jamaah. Istilah ini yang menarik, itu pernah muncul, pernah digunakan di dalam HPT. Meskipun HPT yang versi sekarang, istilah ini tidak digunakan lagi. Sehingga kalau jenengan baca Kitabul Iman di HPT yang beredar ini, maka tidak ditemukan istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi sebenarnya istilah ini pernah gunakan. Ya, kok bisa saya menyimpulkan semacam itu? Bagaimana? Jenengan baca di khotimah, di penutup dari Kitabul Iman.
Maka di sana nanti ini saya cek ya, biar jenengan kalau bawa HPT juga bisa dicek halaman 20. Khotimah ini yang sudah saya kutip ini, yang di bawah ini ya. Dan saya bacakan, hadhihi ya usulu al-aqaid as-sahihah. Inilah pondasi akidah-akidah yang benar. Warada bihal Qur'an, yang didasarkan pada Al-Qur'an was sunnah dan sunnah, wasyahidat fiha al-atharul mutawatiratu, dan juga didukung oleh hadis-hadis yang mutawatirah, mulakhasatan min kutubis salaf. Yang akidah ini, kata Magister J, diringkas atau diresum dari kutubus salaf, dari kitab-kitab literatur salaf, sehingga pesantren tradisional juga masih menggunakan pesantren salaf. Siapa salaf itu? Wahum ahlu sunnati wal jamaah. Mereka itu ahlu sunnah wal jamaah. Jadi meskipun ini menarik yang dicatat ya Bapak Ibu sekalian, meskipun selama ini sampai sekarang ini Muhammadiyah itu tidak pernah memunculkan atau membangga-banggakan sebagai kelompok ahlus sunnah wal jamaah, tidak pernah. Secara umum kan saudara-saudara kita yang sering menggunakan istilah ini kan gitu. Tetapi secara data yang kita temukan 1929 Muhammadiyah itu sebenarnya pernah menggunakan istilah ahlus sunnah wal jamaah. Yang menjadi masalah nanti karena Muhammadiyah ini tidak bermadhab, karena Muhammadiyah kan memiliki paham tidak berafiliasi kepada madhab tertentu. Kemudian Muhammadiyah tidak bertaklid. Nah, ini yang menjadikan sering kesalahpahaman di kalangan masyarakat kan gitu. Sehingga ada ungkapan ya, kalau gitu, kalau ini Muhammadiyah tidak bermadhab berarti bukan ahlus sunnah wal jamaah. Nah, daripada kita berdebat tentang istilah ini kan bisa penting bisa tidak, tapi yang lebih penting itu kan substansi. Selama kita beragama sesuai dengan Quran dan Sunnah, selama akidah kita tidak menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah, kita tidak menggunakan jargon atau semboyan ahlus sunnah wal jamaah, kan ini tidak menjadi problem di kalangan Muhammadiyah. Meskipun ini data yang saya temukan, ini data yang sangat penting karena sebagian Bapak Muhammadiyah kita juga sering menjelaskan tidak ditemukan istilah ahlus sunnah wal jamaah dalam dokumen atau dalam arsip kesejarahan Muhammadiyah. Tetapi kalau saya berbeda, saya menemukan sebagaimana data yang saya kutip di bawah tadi, bahwasanya Magister J 1929 ketika menutup tentang Kitabul Iman itu dijelaskan bahwasanya Kitabul Iman yang dirumuskan ini mulakhasatan min kutubis salaf, diambil atau merupakan intisari dari kitab-kitab salaf, wahum ahlus sunnati wal jamaah, yaitu mereka ahlus sunnah wal jamaah. Ini tentang ahlus sunnah wal jamaah. Kemudian juga rumusan teologi Muhammadiyah yang ada dalam Kitabul Iman itu juga bisa disebut sebagai akidah ahlul haqqi was sunnah, yaitu akidah atau keyakinan ahlul haq, yaitu kelompok yang benar was sunnah dan mengikuti sunnah. Jadi sebenarnya di dalam aliran teologi itu ada kelompok Asy'ariyah, itu sebenarnya ada dua istilah yang sering mereka munculkan, yaitu pertama ahlus sunnah wal jamaah, yang kedua ahlul haqqi was sunnah. Kalau ahlul haqqi was sunnah ini istilah yang masih bisa kita dapatkan di kitab HPT. Ini istilah yang masih tercantum di HPT sampai sekarang. Dan nanti lanjutan yang saya baca tadi kan, famani taqada jami'a dzalika muqinan bihi kana min ahlil haqqi was sunnah. Kata di dalam penutup Kitabul Iman itu dikatakan, siapa yang percaya terhadap rumusan-rumusan akidah yang telah dirumuskan oleh Majelis Tarjih tadi,
kana min ahlil haq wa sunnah, maka dia termasuk kelompok yang benar dan mengikuti sunnah. Wa faraqa ahlal bid'ati wa dhalal, dan dia menyalahi atau tidak mengikuti kelompok ahli bid'ah dan kesesatan. Ya, ini menarik karena istilah ini masih kita dapati di HPT, meskipun warga Muhammadiyah sebenarnya juga tidak jarang yang memunculkan istilah aqidatu ahlil haqqi was sunnah, akidahnya kelompok yang benar dan mengikuti sunnah. Nah, ini beberapa istilah yang kita bisa derivasi atau yang bisa kita simpulkan dari redaksi yang ada di Kitabul Iman HPT. Dan sebenarnya istilah-istilah ini sudah ada di Muhammadiyah, hanya saja warga Muhammadiyah yang mungkin kita sendiri juga sosialisasi HPT itu, dan HPT ini kan belum membumi di kalangan warga Muhammadiyah, sehingga banyak pemahaman kita yang mungkin tidak bersandar pada rumusan-rumusan tarjih yang pernah dirumuskan oleh ulama-ulama kita kan itu. Nah, kemudian saya tunjukkan di sini ada sebuah buku yang dikarang oleh anaknya Pak Hadi Kusumo yang dulu pernah menjadi pimpinan Muhammadiyah dan ikut merumuskan Pancasila. Itu penting juga, Muhammadiyah itu berkontribusi di dalam perumusan dasar negara kita. Tokoh yang paling sentral ketika itu Pak Hadi Kusumo. Pak Hadi Kusumo ini luar biasa karena dia tulisan-tulisan dia itu masih pakai Jawa Pegon. Saya punya data itu. Pak Hadi Kusumo ini selama ini kan seolah-olah orang Muhammadiyah itu anti tulisan Jawa Pegon itu yang digunakan di pesantren. Tetapi Pak Hadi Kusumo ini tulisannya luar biasa itu. Dia juga lancar di dalam menulis Jawa Pegon. Dia memiliki seorang anak yang namanya Jarnawi Hadi Kusumo. Pak Jarnawi ini pernah menulis buku Muhammadiyah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maksudnya buku ini mencoba merespon terhadap tuduhan-tuduhan yang menganggap bahwasanya Muhammadiyah itu bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Inti dari tuduhan kelompok di luar Muhammadiyah yang menganggap Muhammadiyah itu tidak ahli sunnah wal jamaah, saya sampaikan 2 poin saja, karena kalau kita diskusikan buku ini nggak bakal habis, nanti kajiannya cuma itu saja. Inti dari tuduhan itu, yang pertama, karena Muhammadiyah tidak bermadhab. Muhammadiyah tidak berafiliasi kepada madhab tertentu dan tidak mengikuti madhab yang mayoritas berkembang di Indonesia. Nah, orang yang keluar dari madhab, dari bangunan beragama yang sudah mapan, ini dianggap orang yang sudah tidak ahlus sunnah wal jamaah. Ini tuduhan dari kelompok-kelompok luar tentang Muhammadiyah. Tuduhan ini tahun 70-an, 80 itu masih gencar gitu. Sehingga seolah-olah Muhammadiyah itu ya bukan ahlus sunnah wal jamaah gitu. Yang kedua, tuduhan itu karena Muhammadiyah itu tidak mengikuti madhab tertentu, kebanyakan yang dibaca oleh warga Muhammadiyah itu kitabnya, wacanane niku kitab putih, bukan kitab kuning. Ini kan masih ada tuduhan, dan bahkan sampai sekarang warga Muhammadiyah juga masih melestarikan. Itu bagus, karena kita orang Indonesia ya tentu bacaan kita kitab putih kan itu. Tetapi ini guyon ya. Tapi waktu itu dianggap semua kajian di dalam Muhammadiyah itu tidak merefer atau merujuk pada kitab-kitab kuning yang umum digunakan di pesantren gitu. Sehingga seolah-olah ya rumusan keagamaan Muhammadiyah itu semuanya diambil dari wacanan kitab putih, orang kitab kuning gitu. Nah, bagaimana Pak Jarnawi Hadi Kusumo menjawab ketika itu? Yang tentang tuduhan tidak Muhammadiyah tidak bermadhab, kata Pak Jarnawi Hadi Kusumo, kan dalam beragama itu yang penting pakai Quran dan Sunnah. Selama yang kita yakini sama, selama sholat kita sama, selama haji kita sama, secara umum kan cara sholat Muhammadiyah, cara haji orang Muhammadiyah, cara puasa orang
Muhammadiyah itu sama dengan saudara kita yang lain, tidak ada perbedaan. Yang berbeda itu kan masalah-masalah yang tidak menjadi penting, misalnya tentang kunut kan itu. Meskipun suatu saat nanti akan saya bahas, Muhammadiyah itu baru menghapuskan kunut itu tahun 1972. Pandangan di masyarakat ketika orang tidak kunut tidak ahlus sunnah wal jamaah. Padahal kalau kita rujuk dalam madhab Syafi'i yang namanya itu sendiri, kalau orang sholat subuh tidak kunut itu sholatnya tidak batal, hanya saja tidak mendapatkan keutamaan pahala sunnah tadi. Tapi kan sholatnya tidak batal. Bahwasanya ketika itu wacananya atau sumber hukum orang Muhammadiyah, sumber bacaan itu hanya kitab putih, bukan kitab kuning Muhammadiyah. Ketika berkunjung di rumahnya Kiai Haji Bashir, ini bukunya ternyata isi rumahnya itu semuanya kitab kuning, dan bahkan salah satu kitab andalan dalam mazhab Syafi'i yaitu Kitabul yang dikarang oleh Imam Syafi'i itu ada. Sehingga ketika saya kagum, Pak Yai Bashir itu orang Muhammadiyah, bagaimana dia punya kitab dan berbagai macam buku yang mungkin di pesantren juga tidak ada semuanya, koleksinya kok mengalahi orang-orang yang di pesantren. Nah, ini kan menunjukkan ya meskipun kita harus ikut ijtihad di majelis tarjih itu kan yang nggak ada yang tidak bisa baca kitab kuning. Ya kalau nggak bisa ya berarti belum layak untuk dimasukkan di majelis tarjih. Ini yang harus dipahami. Ya, bagaimana di masyarakat kita coba gali di buku ini, karena buku ini dicetakan itu susah untuk didapat. Ini sudah buku cetak tua atau sudah buku kuno gitu. Dan yang ketika itu menanyakan sebenarnya tuntunan Muhammadiyah dalam masalah ibadah itu bagaimana. Kata temennya Pak Guru ini, kalau amalan Muhammadiyah semacam itu berarti bukan ahlus sunnah wal jamaah.
maka oleh Majelis Tarjih atau oleh Muhammadiyah itu ada buku himpunan putusan tarjih. Semuanya itu pastikan Quran dan Sunnah, nggak ada Muhammadiyah. Buku yang ditulis oleh Pak Jarnawi Hadikusumo tadi, yaitu Ahlussunnah wal Jamaah bid'ah khurafat. Kalau saya di sini kan Muhammadiyah Ahlussunnah wal Jamaah. Maksudnya apa? Dikutip oleh tim fatwa tarjih itu Ahlussunnah wal Jamaah bid'ah khurafat. Buku ini maksudnya mengalami penyempurnaan, disempurnakan beberapa dalam beberapa juga tim fatwa tarjih memberikan perbandingan. Ada sebuah tulisan yang disampaikan oleh Dr. Tulhan Mansur. Intinya menjelaskan bahwasanya Nahdlatul Ulama sejak berdirinya itu menyatakan Pak Tulhan Mansur ketika menjawab masalah itu dijawab NU ini dalam perkembangannya mengikuti Al-Quran. Muhammadiyah sama juga. Muhammadiyah itu sejak dulu dan sampai sekarang yang dijadikan landasan ya Al-Quran dan Sunnah, tidak pernah mengalami pergeseran. Sampai ada kutipan yang menarik di situ dari kitab Bughiyah Al-Mustashridin. Buku ini merupakan kumpulan fatwa-fatwa ulama Syafi'iyah yang berada di Hadramaut. Hadramaut itu di mana? Di Yaman. Ya. Dan referensi itu ya Anatut Tolibin, yaitu sarahnya Fathul Mu'in. Yang kedua ini Bughiyah Al-Mustashridin. Di dalam Bughiyah itu disebut siapa kelompok yang selamat, kata pengarang Bughiyah Al-Mustashridin ini, hum ahlus sunnati al-baydha
al-Muhammadiyah, tetapi pengikut Nabi Muhammad. Dan karena pengikut Ahmad Dahlan juga mengikuti Nabi Muhammad, yang menjadikan Nabi Muhammad itu sebagai panutan beragama itu. Nah, ini kalau kita lihat bukunya, Bughyah Al-Mustashridin yang dikarang oleh Sayyid Abdurrahman Al-Masyhur, artinya ini. Ini intinya 72 ini dikelompokkan, ada kelompok Mu'tazilah nanti berpecah, dan ada Syiah ini berpecah menjadi 22 kelompok, kemudian Khawarij ini pecah juga menjadi 20, kemudian Murji'ah pecah menjadi ini pecah menjadi satu kelompok, kemudian Al-Musyabbihah pecah menjadi satu kelompok. Nah, sisanya pokoknya totalnya itu 72. Yang satu berarti yang selamat ini yaitu, kemudian kalau kita lihat, kalau tadi Muhammadiyah itu Ahlussunnah wal Jamaah, sebenarnya Ahlussunnah wal Jamaah itu kelompoknya bagaimana? Secara umum Ahlussunnah wal Jamaah itu juga ada ini bisa kita kelompokkan menjadi 3 corak Ahlussunnah wal Jamaah. Ada kelompok madhabi, yaitu kelompok yang mengikuti mazhab secara masalah akidah mereka mazhabnya itu kalau enggak Asy'ariyah ya Maturidiyah. Asy'ariyah itu yang mayoritas kita ini kan tuh Afghanistan, kemudian Tajikistan dan sebagainya gitu. Kemudian yang kedua itu Salafi. Salafi ini secara umum berkembang di Saudi. Ya, sekarang kan ada istilah Wahabiyah, kemudian sekarang Salafiyah. Salafiyah itu bagaimana yang sampai bajunya juga pakai sorban kan gitu ya, pakai baju-baju yang dianggap mereka
mengikuti sunnah Nabi sampai Muhammad itu tidak mengikuti mazhab tertentu dan gitu. Tetapi tasdid yang dilakukan oleh Muhammadiyah sudah kita bahas itu. Masyarakatnya dan percaya kepada ilmu pengetahuan ini yang harus digarisbawahi sehingga perkembangan ini ada sisi persamaan dan perbedaan ini yang mungkin perlu dipahami oleh rekan yang pertama di pendahuluan itu dikutip hadis Jibril, yaitu malaikat Jibril itu sangat putih, jadi sawat syar, rambutnya itu sangat hitam, la yura alaihi asarus safar, langkahnya itu. Jadi nanti kita coba bahas di situ. Malaikat Jibril datang kepada Nabi, tanya tentang 3 hal kan gitu, tentang Islam. Maka Nabi menjawab, Islam innahu yara. Ihsan itu kamu menyembah Allah seakan-akan dia melihatmu. Kalau dia tidak melihatmu, maka yakinlah engkau melihatnya. Nah, di berakidah itu penting meyakini ini, karena kita memahami bahwasanya Allah itu masdarul wujud, sumber dari wujud, dan kita tidak mungkin bisa lihat alam semesta, bahwa alam semesta ini menunjukkan tentang keesaan Allah. Setelah kita memahami alam semesta yang menunjukkan sampai hal yang berkaitan dengan alam ini bisa kita renungkan bahwasanya semuanya menunjukkan tentang keesaan Allah.
Nah, ini dalam pandangan tarjih itu wajibun syar'an. Melakukan perenungan pokok-pokok akidah yang benar atau yang disebut dengan arkanul iman, rukun-rukun iman yang 6 itu, mulai dari al-iman billah, iman kepada Allah, al-iman bimalaikatillah, ini nanti kita coba bahas, karena tidak semua orang Islam dan termasuk warga Muhammadiyah sendiri juga memahami poin-poinnya. Iman kepada Allah itu poin-poinnya apa saja, itu kan ya ada Al-Quran, kemudian As-Sunnah. Sunnah ini bolehkah sunnah yang ahad atau mutawatir? Nah, ini nanti perdebatannya dalam di situ. Apakah Muhammad ini menggunakan sunnah ahad atau sunnah ahadiyah, ahlul haqqi sunnah, yaitu Muhammadiyah meyakini rumusan yang dia rumuskan itu merupakan rumusan akidah yang akidah itu tidak boleh kita melakukan bid'ah. Sejak awal Muhammadiyah sudah concern dalam pembahasan DBCS itu, tahayul di jam kajian kita.